Halo, perkenalkan nama saya Aprila Mulia Dermawati. Saat ini saya sebagai mahasiswa dari Politeknik Sialan dengan NPM 21201211145. Di sini saya akan melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji hipotesis terhadap hasil survei yang telah saya lakukan dengan topik atau tema pengaruh kepuasan kerja terhadap posisi pegawai. Yang pertama adalah pembahasan tentang kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi pada karakteristik dan karakteristiknya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan yang positif mengenai pekerjaannya, sedangkan seseorang dengan level yang rendah memiliki perasaan yang negatif. Sedangkan OCB adalah sebuah perilaku karyawan yang dilakukannya secara sukarela, baik berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan sistem penghargaan, dan secara keseluruhan dapat mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi. Indikator dari kepuasan kerja dan OCB. Untuk kepuasan kerja ada 6, yaitu pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, pengawasan, rekan kerja, dan lingkungan kerja, serta saya mencari tahu tentang kepuasan kerja secara keseluruhan. Yang kedua yaitu OCB, yaitu mengetahui loyalitas responden terhadap organisasi dengan melihat keterkaitan antara 1. Keinginan untuk berkarir, 2. Kesempatan karir, 3. Gaji, dan 4. Home base. Untuk kepuasan kerja atau variabel X akan ada 7 pernyataan di mana responden akan diminta untuk memberikan nilai dari skala 1 sampai dengan skala 5, dengan skala 1 untuk sangat tidak setuju, dan skala 5 untuk sangat setuju terhadap 7 pernyataan di bawah ini. Yang pertama adalah saya mendapat tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Pernyataan kedua adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya memberikan peluang bagi saya untuk meningkatkan karir. Pernyataan ketiga adalah gaji yang saya dapatkan sesuai dengan beban pekerjaan saya. Pernyataan keempat adalah di kantor saya kinerja menjadi faktor yang diperhatikan dalam promosi. Pernyataan kelima adalah atasan saya sering memberi masukan untuk memperlancar pelaksanaan pekerjaan saya. Pernyataan keenam adalah bila saya menemui kesulitan dalam pekerjaan, rekan senantiasa membantu saya dalam menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan untuk pernyataan terakhir adalah fasilitas dan ruang kerja saya membuat saya nyaman dalam bekerja. Untuk OCB pegawai atau variabel Y, terdapat 4 pernyataan yang akan diminta untuk dinilai oleh responden. Pernyataan pertama adalah saya ingin meningkatkan karir saya. Kedua adalah bila ada kementerian atau lembaga yang memberikan kesempatan saya untuk mengembangkan karir, saya akan mengambil kesempatan itu. Pernyataan ketiga adalah saya mempertimbangkan penghasilan atau reward yang akan saya terima bila saya memutuskan untuk pindah ke kementerian lain. Pernyataan keempat adalah meskipun keluar dari home base, saya bersedia pindah jika kesempatan kerja yang diberikan sesuai dengan keinginan saya. Uji validitas dan uji reliabilitas variabel X. Sebelum kita melakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap variabel yang ada, maka sebelumnya kita tentukan terlebih dahulu nilai R tabel dan margin error. Seperti gambar ini, di N dicari untuk menunjukkan angka 30, ini menunjukkan banyaknya responden, dan untuk responden 30, maka nilai R untuk pengujian ini adalah 0,361. Sedangkan karena penelitian ini masuk dalam kategori penelitian sosial, maka margin error diambil nilai 0,5. Kita buka terlebih dahulu aplikasi PSS yang telah kita punya dalam laptop kita. Kemudian untuk variabel view, kita akan memasukkan nama. Ini bisa diisi dengan item pertanyaan atau kodifikasi untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di survei kita. Misalnya saya akan mengisikan item 1 untuk pertanyaan 1, item 2 untuk pertanyaan 2, dan selanjutnya sampai dengan sebanyak pertanyaan yang kita miliki. Saya memiliki 7 pertanyaan termasuk perhitungan total, jadi saya akan memasukkan 7 item di sini.
dan total. Untuk desimal, kita bisa pilih 0 supaya disamakan dengan hasil respon, di mana tidak ada angka desimal di dalam respon kita. Sedangkan untuk measure, kita pilih scale. Kemudian kita ke tab Data View, akan muncul di atas menu-menu atau kotak sesuai dengan variabel yang telah kita buat. Kemudian kita inputkan, untuk isian ini kita inputkan dari hasil responden yang telah kita terima. Saya sudah meresum dari hasil survei saya, kemudian yang ini kita kopikan, ini untuk variabel X-nya. Kita kopikan di sini. Setelah dipastikan ada 30 pertanyaan, 30 responden terisi, selanjutnya kita akan menguji validitas untuk variabel X. Yang pertama kita pilih Analyze, kemudian kita ke Correlate, pilih Pivot, dan pindahkan dari kolom kiri menjadi di kolom kanan. Untuk correlation coefficient, pilih Percent, kemudian test of significance, pilih Details, dan kemudian dicentang untuk Flag Significance Correlation, dan ketik OK. Maka di sini telah muncul hasil dari uji validitas dari variabel X. Ini nanti kita akan bahas selanjutnya setelah kita menguji uji reliabilitas untuk variabel X. Kita kembali ke SPSS kita. Untuk menguji reliabilitas, kita bisa ke Analyze, Scale, kemudian pilih Reliability Analysis. Di sini seperti tadi, kita pindahkan dari kiri ke kanan. Kemudian untuk statistiknya, kita klik. Kita pilih Scale if item deleted ini untuk dicentang. Kemudian kita continue. Dan langsung dilanjutkan di OK. Telah muncul hasil reliability untuk variabel X. Dan selanjutnya kita akan mulai bahas dari hasil pengujian validitas dan uji reliabilitas dari variabel X. Berdasarkan uji coba yang telah kita lakukan terhadap variabel X, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, untuk uji validitas diperoleh hasil sebagai berikut. Ada dua cara untuk menganalisa hasilnya, yaitu dengan yang pertama yaitu jika nilai R hitung atau ditunjukkan oleh tabel di Pearson Correlation, ini menunjukkan nilai R hitungnya lebih dari R tabel, ya tadi 0,361, maka pernyataan di kuesioner ini dinyatakan valid. Dan begitu juga sebaliknya, jika R hitung kurang dari R tabel, maka pernyataan di kuesioner ini dinyatakan tidak valid. Dengan R hitung sebanyak untuk pertanyaan pertama, pernyataan pertama adalah 0,635, sedangkan R tabel adalah 0,361, berarti R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka untuk item 1, pernyataan kuesioner ini dinyatakan valid. Begitu juga dengan item 2 sampai dengan item 7. Dengan nilai R hitung lebih dari R tabel. Dan yang cara kedua adalah dengan melihat nilai signifikansi tutelnya. Untuk tabel yang ada bisa dilihat di tabel di bawah Pearson Correlation. Jika nilai signifikan tutelnya kurang dari 0,05 dan Pearson korelatif bernilai positif, maka pernyataan dinyatakan valid. Jika nilai signifikansi tutelnya kurang dari 0,05 dan Pearson korelatif bernilai negatif atau nilai signifikansi tutelnya lebih dari 0,05, maka pernyataan dinyatakan tidak valid. Dan seperti yang diketahui, untuk item 1 sampai dengan item 7, nilai signifikansi tutelnya adalah di bawah 0,05. Maka dapat disimpulkan untuk uji korelasi atau validitas terhadap variabel X menunjukkan bahwa hasil ujinya menunjukkan kevalidannya. Berdasarkan uji reliabilitas yang telah kita lakukan terhadap variabel X, telah diperoleh hasil sebagai berikut,
di mana jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih dari 0,6, maka kuesioner dinyatakan reliable atau konsisten. Sedangkan jika nilai Cronbach alpha-nya kurang dari 0,6, maka kuesioner dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Pada gambar di samping dapat dilihat bahwa Cronbach alpha untuk pengujian ini adalah 0,769, di mana nilainya lebih dari 0,6, maka kuesioner ini dinyatakan reliable atau konsisten. Selanjutnya kita akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap variabel Y. Selanjutnya, setelah kita menguji validitas dan uji reliabilitas untuk variabel X, kita lanjutkan dengan menguji validitas dan uji reliabilitas untuk item Y atau variabel Y. Yang pertama, kita ke variabel view, kemudian seperti tadi kita ulang prosedur yang sama, kita masukkan untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada pada survei yang telah kita sebarkan. Karena di saya ada 4 pertanyaan untuk variabel Y, maka saya tuliskan item 1, item 2, item 3, item 4, dan total. Seperti tadi desimal kita nolkan. Misalnya kita pilih scale. Dan kita langsung ke data view, tab data view, kita isikan sesuai dengan hasil dari jawaban responden kita. Kita buka, dan kita kopikan ini ke dalam SPSS kita. Seperti tadi, kita lakukan uji validitas untuk yang pertama, yaitu kita analyze, kemudian kita correlate, bivariate, dan kita pindahkan pada sisi kiri ke sisi kanan. Kemudian kita klik person, total, dan flex significant correlation, dan oke. Di sini didapatkan hasil untuk pengujian uji validitas untuk variabel Y. Selanjutnya kita kembali ke SPSS kita. Kita melakukan uji reliabilitas untuk variabel Y. Yang pertama, kita pilih analyze, kita pilih scale, kemudian reliability analysis. Kita pindahkan semuanya ke sisi kanan, pilih statistik, scale if item if deleted ini dicentang, jangan lupa, kemudian di continue. Kita oke. Dan ini adalah hasil reliability untuk variabel Y. Selanjutnya, kita kembali untuk menganalisis hasil uji validitas dan uji reliabilitas untuk variabel Y. Berdasarkan uji validitas yang telah kita lakukan terhadap variabel Y, telah diperoleh hasil sebagai berikut. Seperti yang bisa dilihat, bahwa untuk 4 pernyataan ini, semua nilai R hitung bernilai lebih besar dari R tabel, sehingga pernyataan di kuesioner ini dinyatakan valid. Selain itu, juga bisa diperhatikan dari person correlation di 4 pernyataan ini, semua bernilai positif. Dan signifikansi totalnya kurang dari 0,05, di mana berarti menyatakan bahwa pernyataan ini valid. Sedangkan untuk uji reliabilitas variabel Y telah diperoleh sebagai berikut, di mana Cronbach alpha-nya bernilai 0,808, di mana nilainya lebih dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa untuk variabel Y, hasil ujinya menyatakan reliable atau konsisten. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas variabel X dan variabel Y. Setelah kita melakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk variabel X maupun variabel Y, selanjutnya kita akan melakukan pengujian normalitas untuk variabel X dan variabel Y. Yang pertama, seperti tadi, buka SPSS, kemudian kita buka di tab variabel view, kita masukkan variabel yang menjadi komponen dari penelitian kita. Penelitian saya mengukur tentang kepuasan kerja dan OCB pegawai.
sini desimalnya kita isikan 0. Kemudian labelnya kita sempurnakan, label dari pertanyaan penelitiannya. Kepuasan kerja dan OCB pegawai. Ini kita pilih scale, dan kita ke data view. Untuk ini yang kita kopikan adalah dari total masing-masing variabel X dan variabel Y. Ini kita kopikan, kita pindahkan ke sini untuk tab kepuasan. Kemudian kita pindahkan juga hasil total untuk variabel Y. Setelah kita memasukkan dua hasil total tadi dalam nilai kepuasan dan OCB, kita bisa langsung melakukan uji analyze untuk normalitas dari variabel X dan variabel Y. Yang pertama adalah kita pilih analyze, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Selanjutnya kita tentukan mana yang menjadi variabel dependent dan independen dari kedua variabel penelitian kita. Maka di sini saya pilih yang dependent adalah OCB dan kepuasan kerja menjadi independen. Selanjutnya kita pilih save. Kita pilih unstandardized, ini untuk dicentang, untuk residual, untuk di tab residual. Silahkan dicentang untuk unstandardized. Kemudian untuk di bawah ada include the covariance matrix, ini dicentang juga. Kemudian kita continue. Dan kita klik OK. Ini adalah hasil regression dari uji normalitas dari variabel X dan Y. Tapi ini belum menunjukkan hasil dari uji normalitas. Baru memunculkan nilai residual dari variabel X dan variabel Y. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita pilih analyze, kita pilih non-parametric test, kemudian karena kita ada one sample, kita pilih non-parametric test, kemudian kita pilih legacy dialog, kita pilih one sample. Selanjutnya, kita pilih hanya hasil unstandardized saja. Kita pindahkan ke sebelah kanan, kemudian kita klik OK. Dan jangan lupa untuk test distribution, diklik untuk normal, dipastikan ada di normal sudah dicentang, baru kita OK. Dan ini adalah hasil uji normalitas dari variabel X dan variabel Y. Selanjutnya kita akan analisa seperti apakah variabel ini atau hasil tes ini dibaca dan menjadi kesimpulan apa untuk uji normalitas dari variabel X dan variabel Y. Berdasarkan uji normalitas variabel X dan variabel Y, diperoleh hasil data sebagai berikut. Untuk membacanya dan menganalisa hasilnya, bisa dilihat dan dianalisa melalui cara berikut. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Seperti diketahui di sini untuk tabel signifikansi total bernilai 0,2. Jadi dapat disimpulkan hasil uji dari uji normalitas variabel X dan variabel Y menyatakan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji hipotesis variabel X dan variabel Y. Setelah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk variabel X dan variabel Y, serta kita telah melakukan uji normalitas untuk variabel X dan Y, maka selanjutnya kita akan melakukan uji coba untuk uji hipotesis untuk variabel X dan variabel Y. Yang pertama, seperti tadi kita telah buat rumahnya atau variabelnya. Kemudian kita bisa kembali ke data view.
Data view yang sudah kita masukkan ini masih mengambil nilai total dari variabel X dan variabel Y. Kemudian untuk pengujian hipotesis, kita pilih analyze, kita pilih regression, kemudian kita pilih linear, dan karena sudah ditentukan tadi bahwa dependennya adalah OCB dan independennya adalah kepuasan kerja, maka selanjutnya kita langsung uji regression yaitu OK. Dan ini adalah hasil uji regression dari pengujian hipotesis variabel X terhadap variabel Y. Dan langsung saja kita analisis bagaimanakah data ini dibaca dan disimpulkan. Sebelum kita menganalisa hasil uji hipotesis variabel X dan variabel Y, sebelumnya untuk penelitian ini, HO-nya adalah tidak ada pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB pegawai, sedangkan untuk HA itu adalah ada pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB pegawai. Dari tabel di samping, tabel ANOVA bisa dilihat jika nilai signifikansinya kurang dari probabilitasnya itu 0,05, maka ada pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB pegawai. Sedangkan jika nilai signifikansinya lebih dari probabilitas, maka tidak ada pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB pegawai. Dalam tabel di samping, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi adalah 0,6, di mana berarti nilai signifikansinya lebih dari probabilitas, sehingga dapat disimpulkan untuk hasil uji hipotesis variabel X dan variabel Y, diketahui tidak ada pengaruh antara kepuasan kerja terhadap OCB pegawai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.